Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velvia Nuril dari kelas SI 4201. Di sini saya akan menjelaskan implementasi Big Data pada PT Telkom Indonesia. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa pengertian Big Data. Big Data merupakan kumpulan data yang lebih besar dan lebih kompleks, terutama dari sumber data baru. Nah, biasanya Big Data itu jumlahnya itu sangat banyak, jadi nggak bisa diproses dengan cara tradisional. Nah, makanya kita pakai teknik baru, yaitu Big Data. Nah, Big Data itu dapat didefinisikan dengan 3V. Yang pertama, volume. Volume adalah banyak faktor yang berkontribusi pada peningkatan volume data secara eksponensial, seperti data berbasis transaksi yang disimpan selama bertahun-tahun. Nah, yang kedua yaitu variety. Variety itu merupakan jenis-jenis data saat ini tersedia dalam semua jenis format, mulai dari database tradisional hingga penyimpanan data hierarki yang dibuat oleh pengguna akhir dalam sistem OLAP. Nah, yang ketiga itu ada velocity. Velocity yaitu kecepatan, berarti seberapa cepat data diproduksi dalam seberapa cepat data harus diproses. Nah, selanjutnya implementasi Big Data. Big Data ini menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan internal Telkom Group sendiri. Nah, Telkom Group itu biasanya menggunakan Big Data buat mengetahui respon masyarakat terhadap produk-produk Telkom melalui analisis sentimen di media sosial. Telkom Group juga menggunakan Big Data Analysis untuk mengakselerasi penjualan IndiHome. IndiHome itu salah satu layanan triple play dari PT Telkom Indonesia. Nah, hasil analisis itu membantu Telkom mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat, yang akhirnya akan membantu meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan. Selanjutnya, Telkom itu menggunakan dua jenis data. Yang pertama yaitu data terstruktur, yaitu data yang terdapat pada database, data warehouse, dan yang sudah tersimpan dalam format tabel di database. Contohnya itu seperti ERP, CRM, atau data warehouse. Nah, yang kedua itu data tidak terstruktur. Data tidak terstruktur ini adalah data yang langsung dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi internet dan belum memiliki makna karena masih dalam format tidak terstruktur. Contohnya yaitu URL log, sosial media, email, blog, video, audio, serta data semantik. Selanjutnya, manfaat implementasi Big Data yaitu yang pertama, Big Data dapat membantu untuk menganalisis dan memprediksi setiap pelanggan yang akan menghentikan layanannya atau cure. Yang kedua, yaitu Big Data mampu meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan nilai proyek dan mengelola risiko bisnis yang ada. Serta yang ketiga, yaitu Big Data dapat menghasilkan value yang lebih baik dalam pengambilan keputusan berbasis data. Nah, selanjutnya, tantangan apa sih yang dalam menghadapi Big Data? Yang pertama, kompetisi sumber daya manusia. Nah, dalam hal yang dibutuhkan keahlian analitik, kreativitas, yaitu kemampuan atau keterampilan untuk menentukan metode baru apa yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan, menginterpretasi, dan menganalisis data. Keahlian pemrograman komputer dan keterampilan bisnis. Pemahaman tentang tujuan bisnis. Serta yang kedua yaitu budaya organisasi. Sebelum adanya Big Data, seorang leader di perusahaan dalam menjalankan organisasi melakukan pengambilan keputusan hanya berdasarkan intuisi dari leader tersebut berdasarkan value, belief, dan asumsinya. Tapi, setelah adanya teknologi Big Data, data-driven decision making menjadi hal yang lazim digunakan oleh leader sebagai sumber informasi sebelum mengambil keputusan. Hal ini terjadinya bergantinya budaya organisasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.